Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aplikasi Android deteksi hoax berbasis AI. Yang pertama, anggota dengan kelompok beranggota 4 orang. Yang pertama ada Ket Ferdinand, yang kedua Muhammad Alif Rifki, yang ketiga saya sendiri Muhammad Raihan, yang keempat ada Satria Gunawan. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Di era digital saat ini, mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang sangat aktif dalam mengakses informasi melalui media sosial, portal berita online, dan aplikasi pesan instan. Sayangnya, banyak informasi yang beredar tidak selalu benar. Penyebaran berita hoaks, informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan, telah menjadi fenomena yang meresahkan. Mahasiswa yang tidak kritis atau terburu-buru menyebarkan informasi dapat menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks, bahkan tanpa sadar. Agar mahasiswa dapat tetap kritis namun tidak terbebani secara teknis, dibutuhkan sebuah alat bantu yang otomatis, cepat, dan mudah digunakan untuk memverifikasi informasi. Aplikasi ini harus mampu, yang pertama, menganalisis sisi berita, yang kedua, mencari referensi terpercaya secara otomatis, yang ketiga, memberikan kesimpulan yang jelas, apakah berita tersebut hoax atau tidak. Dengan bantuan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan natural language processing atau NLP, proses ini bisa diotomatisasi dan diakses langsung melalui smartphone mahasiswa. Inilah alasan utama mengapa aplikasi Scan Hoax dikembangkan sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan mahasiswa terhadap berita palsu. Tujuan aplikasi. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi Scan Hoax adalah untuk memberikan solusi yang otomatis dan praktis dalam mendeteksi berita hoax. Mahasiswa cukup memasukkan teks berita ke dalam aplikasi, dan sistem akan langsung memprosesnya menggunakan kecerdasan buatan. Aplikasi ini memanfaatkan natural language processing dan machine learning untuk menganalisis isi klaim, mengekstrak kata kunci, mencari referensi terpercaya, serta mengklasifikasikan apakah berita tersebut tergolong hoax atau bukan. Lebih dari sekedar alat deteksi, Scan Hoax juga bertujuan untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa. Dengan aplikasi ini, pengguna diajak untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima, memahami cara kerja verifikasi otomatis, dan secara tidak langsung belajar bagaimana memvalidasi berita dari sumber yang akurat. Sini saya akan menjelaskan cara kerja aplikasinya. Yang pertama, penggunaan memasukkan teks berupa klaim atau potongan berita ke dalam aplikasi melalui antarmuka filter. Yang kedua, sistem kemudian menjalankan proses ekstraksi kata kunci menggunakan keyword. Ini berguna untuk mengambil inti dari klaim dan merumuskan kata pencarian. Yang ketiga, berdasarkan kata kunci tersebut, sistem melakukan pencarian artikel referensi melalui Google Custom Searching API agar bisa membandingkan klaim dengan berita resmi dari sumber terpercaya. Yang keempat, setelah artikel referensi ditemukan, sistem melakukan analisis sikap terhadap klaim menggunakan model transformer atau robot untuk mengetahui apakah berita tersebut mendukung, menolak, atau netral terhadap klaim. Yang kelima, jika tidak ditemukan artikel referensi yang cukup relevan, sistem akan mengaktifkan fallback, yaitu menggunakan algoritma Levy bias yang telah dilatih sebelumnya untuk tetap memberikan hasil prediksi. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Scan Hoax, kami menggunakan kombinasi teknologi front-end, back-end, serta machine learning. Flutter digunakan sebagai kerangka kerja untuk membangun UI di Android. Flutter dipilih karena ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai ukuran layar. Yang ketiga, di sisi back-end, kami menggunakan Flex Framework Python yang ringan dan cocok untuk membuat REST API. Untuk analisis teks, kami menggunakan dua model NLP untuk keyword untuk mengekstrak kata kunci dari klaim, dan Stance Transformer untuk mengukur kemiripan semantik
antara klaim dan berita referensi. Kami juga menggunakan transformer, tepatnya model Roberta, untuk melakukan stance detection, yaitu analisis apakah referensi mendukung atau menolak klaim. Jika sistem tidak menemukan referensi yang cukup relevan, kami menggunakan fallback ke model tradisional, yaitu TF, strip IDF, dan naive Bayes untuk klarifikasi teks. Terakhir, kami memanfaatkan Google Custom Searching API untuk mencari artikel referensi secara real-time dan Grok untuk menghubungkan backend lokal ke Flutter saat pengujian. Oke, yang selanjutnya ada komponen sistem. Yang pertama ada UI Flutter, yaitu antarmuka pengguna. Di sini pengguna akan menemukan text field untuk mengetik berita atau klaim, tombol untuk memulai proses deteksi, dan output teks yang menampilkan hasil analisis sistem. Yang kedua ada API service yang menjadi jembatan antara front end dan back end. Komponen ini bertugas mengirimkan input teks ke server dan menunggu hasil analisis untuk ditampilkan kembali. Yang ketiga, di sisi back end kami menggunakan Flex yang mengenangani seluruh logika sistem mulai dari pembersihan teks atau pre-processing, proses NLP, dan Keybird dan Roberta hingga menjalankan model AI untuk deteksi hoax. Terakhir, output sistem berupa narasi lengkap yang berisi kata kunci utama, artikel pembanding, skor kemiripan, dan sikap sistem terhadap klaim apakah mendukung, menolak, atau netral. Selanjutnya ada cara menggunakan aplikasi. Oke. Yang pertama itu ada menginput judul atau isi berita. Lalu user akan menekan tombol prediksi seperti yang ada di gambar. Lalu hasilnya akan keluar di bagian di bawah yang bawah tombol prediksi. Jika hoax, outputnya akan mengatakan bahwa berita tersebut hoax. Sedangkan jika hasilnya asli, maka outputnya akan mengatakan bahwa berita itu asli. Seperti yang kita lihat bisa lihat di gambar, eh, di bagian kiri itu adalah proses user menginput eh, judul berita, lalu yang di tengah itu adalah hasil bahwa eh, berita yang dia dapatkan itu hoax. Sedangkan yang paling kanan itu adalah hasil output kalau berita itu benar atau resmi. Baik, sekian dari presentasi kami berempat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.